Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Hendar dan teman saya. Saya Anugrah Dwi Kurniawan. Kami di sini akan membahas persoalan yang terdapat di chapter 7.11, yaitu permasalahannya hampir di setiap semua sistem yang menyertakan modul DMA, akses ke DMA ke memori utama diberikan prioritas lebih tinggi dari akses CPU ke memori utama. Mengapa? Sebelum masuk ke permasalahan, teman saya yang bernama Anugrah akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Waktunya persilakan, saya serahkan ke teman saya untuk menjelaskan materinya. Di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Untuk pengertian DMA, Direct Memory Access. Direct Memory Access atau DMA adalah fitur sistem komputer yang memungkinkan subsistem perangkat keras tertentu untuk mengakses memori sistem utama, memori akses acak, yang terpisah dari Central Processing Unit atau CPU. Tanpa DMA, ketika CPU menggunakan input atau output terprogram, ini biasanya terisi penuh untuk seluruh durasi operasi baca atau tulis, dan karena itu tidak tersedia untuk melakukan pekerjaan lain. Dengan DMA, CPU pertama memulai transfer, kemudian melakukan operasi lain ketika transfer sedang berlangsung, dan akhirnya menerima interupsi dari pengontrol DMA ketika operasi selesai. Fitur ini berguna setiap saat ketika CPU tidak dapat mengikuti laju transfer data, atau ketika CPU perlu melakukan pekerjaan sambil menunggu transfer data input atau output yang relatif lambat. Fungsi DMA adalah untuk membantu CPU fokus penuh untuk mengerjakan proses transfer data. Dengan DMA, CPU cukup memulai prosesnya dan bisa melakukan kerja lain selama proses transfer itu berlangsung, dan tinggal menunggu informasi dari DMA controller jika transfer tersebut sudah selesai. Jenis-jenis DMA. Yang pertama, third party DMA untuk melakukan operasi transfer data menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard. Yang kedua, first party DMA, bus mastering DMA untuk melakukan operasi transfer data dikerjakan oleh bagian logic di interface card. Struktur DMA. Yang pertama, transfer data dari buffer ke memori atau sebaliknya dilakukan per karakter. Yang kedua, di mana setiap kali transfer selalu ada interupsi dari CPU sebelum dan sesudah transfer. Yang ketiga, jika waktu untuk mentransfer satu karakter sebesar 2 US dan sekali interupsi butuh 1 ms, maka untuk mentransfer data dari memori ke buffer butuh 4 US per karakter. Yang keempat, dengan menggunakan DMA, transfer dapat dilakukan secara langsung oleh device controller per blok tanpa ada campur tangan dari CPU. Yang kelima, CPU hanya memberikan interrupt sebelum data dan sesudah transfer setiap blok. Kelebihan dan kekurangan DMA. Kelebihan DMA yang pertama, dapat menirukan sebagai fungsi prosesor. Yang kedua, dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. Yang ketiga, CPU dapat melakukan manajemen operasi baca tulis transfer data dengan baik dan juga dapat menyelesaikan interupsi yang lain. Yang keempat, mendapat informasi tentang jumlah data bit yang ditransfer, alamat dari device dan memori yang diperlakukan, dan arah dari aliran data. Kekurangan DMA. Yang ke-1, transfer rate data terbatas. Yang kedua, masih memerlukan keterlibatan CPU sehingga CPU menjadi lebih sibuk.
Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dari dari teman saya. Baik, yang pertama yaitu antar muka mengirimkan pengontrol DMA permintaan DMA layanan. Terus yang kedua itu panah yang kedua, permintaan bus dibuat untuk pin terus atau tinggi aktif pada mikroprosesor 8086 dan controller kontrol keuntungan dari bus. Terus panah yang ketiga, dana bantuan bus dikembalikan ke DMA controller dari hold acknowledge atau HLDA pin atau aktif tinggi pada mikroprosesor 8086. Terus yang keempat, pada DMA controller tempat isi alamat register ke bus alamat. Yang kelima, controller mengirimkan antarmuka pengakuan DMA yang memisahkan antarmuka untuk menempatkan data pada bus data. Atau untuk output itu, sinyal antarmuka untuk latch data berikutnya ditambahkan di bus. Yang keenam, byte data ditransfer ke lokasi memori yang ditunjukkan oleh bus alamat. Yang ketujuh, antarmuka kait data. Yang kedelapan, permintaan bus terjatuh, pin hold pergi rendah, dan kontrol requester bus. Yang kesembilan, hibah bus dari mikroprosesor 8086 dijatuhkan pada pin HLDA pergi rendah. Yang 10, register alamat bertambah oleh 1. 11, jumlah byte decrypted oleh 1. Dan yang terakhir, 12, jika jumlah bit adalah bukan 0, kembali ke langkah 1. Jika tidak berhenti, kerja DMA terkait DMA kontrol prosesor dan input-output device. Selanjutnya, kerja DMA terkait dengan DMA controller, prosesor, memori, input-output device. Yang pertama, input-output device terhubung dengan DMA controller memberikan instruksi yang harus diproses. 2. DMA controller mengirimkan pemberitahuan ke prosesor akan ada proses yang dihandle oleh DMA controller. Yang ketiga, prosesor menginformasikan ke memori bahwa DMA akan mengakses memori untuk pemrosesan suatu instruksi. Yang keempat, DMA controller terhubung dengan memori dan akses alamat data yang diperlukan. Kelima, DMA controller mengirimkan hasil proses kembali ke input-output device. Dan yang keenam, terakhir, jika proses selesai, DMA controller kembali melaporkan ke prosesor bahwa proses telah beres dilakukan. Masalah yang harus diselesaikan dalam pembahasan materi yang kelompok saya ambil di sini yaitu masalah yang saya akan jelaskan hampir di setiap semua sistem yang menyatakan modul DMA, akses DMA ke memori utama diberikan prioritas lebih tinggi daripada akses CPU ke memori utama. Mengapa? Ya, karena menurut kelompok kami, DMA di sini memiliki peran penting, yaitu untuk mengontrol aliran bit data antara memori RAM dan beberapa controller dari input-output device tanpa memerlukan intervensi dari CPU yang dilakukan secara terus-menerus. Dan DMA controller mengirimkan seluruh blok data langsung ke memori tanpa melibatkan CPU. Sedangkan CPU di sini hanya akan bekerja apabila adanya instruksi-instruksi dari memori utama, lalu akan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintahnya. Maka dari itu, ini akses DMA lah yang akan diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan akses CPU ke memori utamanya. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan.